Selamat pagi, sejahtera, shalom Ibu Bapak Saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, di pagi hari yang indah ini, kembali kita semua menikmati berkat Tuhan yang terindah, yaitu kehidupan yang baru. Kita semua dapat merasakan kasih sayang Tuhan sejak tidur malam kita sampai di pagi hari ini. Saudara dan saya tetap merasakan semuanya. Pagi ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menaikkan doa syukur serta permohonan berkat firman-Nya yang akan menjadi pedoman hidup kita hari ini. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan untuk semua berkat-Mu. Kami dapat menikmati keindahan kasih sayang Tuhan yang boleh menjaga kami, bahkan yang memberi kami hari yang baru. Sebelum kami beraktivitas, Tuhan terlebih dahulu mengisi bejana hidup kami dengan firman-Mu. Karena itu karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan menerangi setiap langkah kami, di dalam kami memampukan diri kami untuk memahami firman-Mu. Sehingga oleh kekuatan Roh Kudus-Mu kami semua dapat mengerti dan kami bawa firman-Mu untuk menjadi pedoman dalam setiap langkah kami di karya kerja kami di hari ini. Berfirmanlah kepada kami semua ya Yesus Kristus, kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam Injil Lukas pasal 20 ayat 20 sampai 22 dan penekanannya pada ayat 22. Yes, demikian. Apakah kita diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata tidak dilematis. Saudara-saudara, salah satu teman bicara, teman percakapan, teman dialog Yesus Kristus adalah ahli Taurat. Orang Farisi, orang-orang yang selalu mengikuti langkah Yesus di dalam pelayanannya, pengajarannya. Namun di sisi lain mereka punya hati yang busuk. Terkadang mereka seperti polisi-polisi yang siap untuk menjerat, dalam tanda petik, menjerat untuk menyatukan Yesus, polisi iman. Yesus salah sedikit, dapat hukuman. Yesus salah mengajar, dapat hukuman, dan sebagainya. Ini bahaya sekali. Karena orang-orang Farisi menjebak Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan dan lalu kemudian mau lihat apa jawabannya terhadap pertanyaan itu. Dan itulah yang kita mau lihat dalam bacaan kita hari ini. Mereka sudah mempersiapkan perangkat jerat yang begitu hebat yang mereka pikir Yesus pasti sulit untuk menjawab. Karena ada dilematis di situ persoalannya. Yaitu antara menghormati kaisar atau mengutamakan Tuhan. Mana yang diperbolehkan? Membayar pajak atau tidak? Nah, saudara-saudara, pertanyaan ini bagi orang-orang awam mungkin kita mengatakan ini pertanyaan yang sangat dilematis untuk menjawabnya. Tapi bagi Yesus tidak. Kalau kita baca terus. Karena Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran mereka. Kalau kita membacanya. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan. Tidak sulit toh. Tinggal bagaimana penempatan diri ketika Yesus menjawab semua itu, dan orang-orang pun terdiam semua. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai warga gereja kita juga warga negara. Dan kita juga dihadirkan oleh Kristus untuk menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Kita juga dipercayakan untuk membela negara ini. Karena kita adalah warga negara yang Tuhan Yesus tempatkan. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kita berikan. Saudara punya kemampuan, saudara seorang militer, saudara seorang tentara, aparat keamanan, kepolisian, dan sebagainya. Berikanlah kepada negara kewajiban. Saudara sebagai seorang karyawan, saudara sebagai seorang tenaga medis, berikan semua apa yang wajib kamu berikan. Tapi biar bagaimanapun saudara adalah dan saya adalah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Berikanlah kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan.
Hal itu tidak sulit kalau kita mau jalankan dengan penuh kesetiaan dan ketulusan. Mari kita lanjutkan hidup ini. Tuhan mempercayakan saudara. Di alam kemerdekaan ini, Dia mau kita terus membela negara. Karena kita adalah warga negara yang dihadirkan Tuhan. Tapi kita juga adalah anak Tuhan. Jangan lupa, berikan kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan. Peribadahanmu kepada Tuhan. Lihatlah salib. Ada waktu kita untuk Tuhan secara vertikal dan horizontal hubungan kita dengan sesama. Yesus sudah memberikan pengajaran yang indah. Jalani hidup ini dan lakukan semua sehingga kita semua akan menjadi berkat bagi siapapun, bagi banyak orang, terlebih lagi bagi bangsa dan negara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua berkat-Mu. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat sejahtera yang dalam keadaan tubuhnya yang lemah, sektor pelayanan 3, Ibu Ani Parhusip, Nenggolan, Bapak Boy Kainama, Ibu Elsia Tumiwa, Bapak Diki Tutu Iha. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, sehingga mereka semua mendapatkan kembali pemulihan tubuh mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Adik Theophilus Alpatumbel, Bapak Praba Pribadi Putra, Ibu Anita Leodoviana Sahertian, dan Saudari Agustina Damastu. Tuhan berkati saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka di hari ini. Kami berdoa untuk keluarga Penatua Maksi Poniran dan keluarga Yosepin Soisa. Tuhan berkati keluarga ini dengan berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pegawai kantor gereja, koster, keamanan, vikaris. Tuhan berkati pribadi demi pribadi, bahkan keluarga mereka semua. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk Majelis Sinode selaku pimpinan, diberkatilah pelayanan mereka, diberkatilah keluarga mereka, diberkatilah juga karya kerja mereka. Inilah doa kami di pagi hari ini. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.